Shalom, perkenalkan nama saya Reski Finalia dengan NIM 222611006. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang algoritma YOLO, cara kerja dan bagaimana membuat sebuah program dalam mendeteksi seseorang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker dengan YOLO. Apa sih itu YOLO? Jadi, YOLO atau You Only Live Once, di mana algoritma pembelajaran mesin yang dirancang untuk mendeteksi objek secara real time. Ini mengelola gambar secara keseluruhan untuk menemukan objek dalam satu langkah, menghasilkan kecepatan tinggi dan akurasi yang baik. Adapun konsep utama dari YOLO yaitu membagi gambar menjadi grid cell, dan setiap sel memprediksi kotak pembatas dari box untuk objek yang di dalam sel tersebut. Nah, adapun cara kerja algoritma YOLO, yang pertama, gambar dibagi menjadi grid cell. Yang kedua, setiap sel memprediksi kotak pembatas bounding box dan kelas objek. Yang ketiga, algoritma menggunakan regresi untuk memprediksi posisi dan ukuran kotak pembatas. Yang terakhir yaitu 4, model dilatih dengan data berlabel untuk mengoptimalkan kinerja deteksi objek. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari algoritma YOLO yaitu kelebihan dimana kecepatannya tinggi, generalisasinya baik, akurasinya tinggi, dan adapun kekurangannya yaitu kesulitan dalam mendeteksi objek yang kecil. Nah, selanjutnya implementasi algoritma YOLO untuk deteksi masker. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, pengumpulan data, pelatihan model, dan deteksi masker. Di mana pengumpulan data menggunakan data set gambar orang yang menggunakan masker dan tidak. Kira-kira dataset yang saya gunakan terdapat 100 gambar, di mana 50 gambar terdapat orang yang gambar orang yang menggunakan masker dan 50 gambar yang tidak menggunakan masker. Kemudian pelatihan model di mana melatih dataset yang telah dikumpulkan. Selanjutnya menerapkan model yang dilatih pada dataset gambar. Nah, selanjutnya saya akan melakukan labeling terhadap data yang sudah saya kumpulkan menggunakan website RoboFlow. Kita buka saja Google, kemudian kita klik RoboFlow. Kita klik saja. Nah, tampilan awal dari RoboFlow ini, kita akan masuk. Kita tinggal klik Get Start. Nah, tampilan awalnya seperti ini, dimana sini kita akan membuat sebuah proyek. Kita tinggal klik saja ini, itu ini proyek. Kemudian nama proyek kita, sini saya akan menamakan deteksi masker. Kemudian deteksi masker, object detection. Selanjutnya create public project. Nah, di sini selanjutnya kita tambahkan folder data yang sudah kita kumpulkan, yaitu foto-foto berisi orang-orang yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker. Itu data setnya berisi 100, kita upload, kita klik saja. Nah, setelah kita upload, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita save and continue. Nah, setelah sudah di save, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini selanjutnya kita akan melakukan labeling. Di sini kita memberikan labeling secara manual saja. Kita pilih Start Manual Labeling, kemudian isi untuk myself. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik Start Anatomy, Accounting. Nah, sini di sini kita melakukan pembedalan. Kita bisa atur. Nah, ini namanya kita ganti menjadi menggunakan masker. Menggunakan masker. Nah, setelah tersimpan, maka dia akan muncul di sini menggunakan masker, yaitu kelas 1. Selanjutnya
kita save aja karena datanya sama itu menggunakan masker. Begitu seterusnya sampai datang yang ke 100. Di sini videonya saya percepat. Kemudian untuk labeling foto yang tidak menggunakan masker dengan cara yang sama dengan tadi, kita save. Nah, dengan cara yang sama tadi, klik, kemudian kita save. Nah, setelah semua datanya kita labeling, kita keluar saja. Tampilannya kan seperti ini. Sudah kita berikan label atau labeling. Selanjutnya kita into image, kemudian edit image, kemudian sini kita edit, ini kita ubah jadi fill center cropping, kemudian ukurannya 480, kemudian kita apply, kita klik continue. Nah, sini kita edit, kita pilih play, kemudian crop, selanjutnya big mix, terus sebelah. Nah, selanjutnya kita continue, kemudian kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita, nah, datanya sudah berhasil ya. Kemudian kita download datanya. Sini kita ubah saja dengan YOLO versi berapa yang digunakan. Kemudian kita centang download to zip to komputer, kemudian kita continue. Nah, dia akan mulai mendownload file yang telah kita buat tadi. Nah, oke, datanya sudah berhasil kita download. Selanjutnya, saya akan melatih model menggunakan Google Colab. Dan sekarang kita ketikkan Google Colab. Kita pilih MacBook. Di sini kita bisa ganti namanya, bahkan kemudian kita pilih lantai, di sini kita akan memasukkan data yang sudah kita buat di Google tadi. Kita tinggal ekstrak saja masuk, kita ekstrak, kemudian klik OK, lalu ya pilih. Nah, di sini datasetnya berbentuk zip. Nah, di sini kita akan mengekstrak data tersebut menggunakan kode. Sini saya sudah menyiapkan kodenya. Data set ini sudah kita ekstrak menjadi ekstrak to folder. Selanjutnya saya akan menginstal Ultralytic. Tambahkan kode dengan menggunakan kode itu, jalankan. Nah,
kita berhasil menginstal ultralyticnya itu successful. Kemudian kita akan mengimport ultralyticnya dengan menggunakan kode. Ultralyticnya berhasil kita import. Selanjutnya kita akan terang data dengan menggunakan kode. Nah, pastikan di sini nama data yang akan kita terang. Di sini kita buka ekstrak tuh, kemudian kita pilih data yang Excel, copy, kemudian masuk, kemudian kita run. Sini prosesnya cukup lama karena data yang akan dijalankan itu dari 1 sampai 100. Prosesnya akan berjalan dari 1 sampai 100. Dari sini videonya saya percepat dan kodenya saya berjalan sampai 100 ke 100. Kemudian sini kita bisa lihat di sini dengan menggunakan dua label atau nama, yaitu menggunakan masker dan tidak menggunakan masker. Nah, selanjutnya kita akan mengetes file yang kita buat tadi di TurboFlow menggunakan kode berikut. Copy saja, kemudian kita di sini kita ganti. Jadi kita ambil filenya, sini saya ambil gambar, kemudian saya masuk. Gambar tersebut tersimpan di run detect, kemudian predikat 1. Di sini saya juga akan menambahkan gambar orang yang tidak menggunakan masker. Kita lihat nanti perbedaannya. Jadi dataset kita ini. Oke, kodenya berhasil kita jalankan. Selanjutnya kita akan mengecek hasilnya. Nah, sini di run, kemudian detect. Sini ada predikat 1, predikat 2, kita lihat hasilnya. Nah, di sini berhasil ya. Sini pembedaannya tidak menggunakan masker. Kemudian hasilnya kita berhasil tarik kita hasil. Nah, ini data. Ini terlalu kebesaran, kita cari yang lain. Ini ambil yang 11.
Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Kita ketik. Nah, sini sudah berhasil ya datanya. Dia menggunakan masker, berbeda dengan tadi yang ini dia tidak menggunakan masker. Selanjutnya di sini saya sudah membuat kode untuk mendeteksi orang yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker di Viscode atau aplikasi Visual Studio Code. Kodenya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya. Kita jalankan. Nah, sini ada labelnya itu tidak menggunakan masker. Nah, ketika kita menggunakan masker, kita berikan. Nah, kemudian ini tampilannya ketika kita menggunakan masker seperti ini. Nah, tampilannya jika kita tidak menggunakan masker. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaklumi dan terima kasih.